Satu, dua, tiga. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, jadi anak-anak, hari ini itu kita akan membahas topik tentang rantai makanan. Sebelumnya ibu ingin tanyakan, kalian tadi datang ke sekolah sudah sarapan? Sudah, ibu. Kalian makan apa tadi? Makan nasi, terus dengan ikan. Dengan ikan. Oke. Karena kalian tadi sudah jawab, ada yang makan nasi, terus ada yang makan ikan. Menurut kalian, awal mulanya atau pertamanya nasi itu berasal dari apa ya? Padi. Berarti padi itu termasuk apa ya? Tumbuhan. Kalau menurut kalian itu tumbuhan itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Makhluk hidup. Jadi nasi itu berasal dari beras itu dari padi. Nah, padi itu termasuk tumbuhan atau yaitu makhluk hidup. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang di depan. Sudah, Ibu. Jadi di gambar itu ada dua orang anak yang sedang berbicara, di mana satu orang itu mengatakan begini, lihat lalat ini mau dimakan laba-laba, akan aku selamatkan dia. Nah, anak yang satunya menjawab, lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Sudah dengar? Iya. Jadi menurut kalian dari gambar tersebut bagaimana laba-laba bisa mendapatkan energi? Dari memakan belalang. Oke, benar. Jadi laba-laba itu bisa mendapat energi itu dengan makan belalang. Kalau begitu, apa yang terjadi jika belalangnya itu diselamatkan oleh satu orang itu tadi? Maka laba-laba akan kelaparan. Menurut kalian, dari dua orang anak tersebut, ada yang salah atau ada yang benar dari mereka? Sudah ada yang tahu? Maksudnya apa? Siapa yang salah, siapa yang benar? Coba Ibu. Sama-sama benar dan sama-sama salah. Bisa jelaskan mengapa mereka sama-sama benar? Apa? Mengapa mereka sama-sama benar dan juga mengapa mereka sama-sama salah? Coba. Oke, jadi dari gambar itu tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang benar. Di mana kembali lagi kita punya materi tentang rantai makanan, di mana makhluk hidup itu saling memakan satu sama lain untuk bisa mendapatkan energi. Selanjutnya, anak-anak coba kalian perhatikan gambar di depan. Di mana di depan itu ada manusia, ayam, biji-bijian atau biji padi itu dan matahari. Sudah lihat? Iya, Ibu. Dari gambar di depan, kalian tahu artinya? Masuk. Coba, mungkin ada yang paham. Coba sendiri. Kalau di situ gambarnya manusia memakan ayam. Ayam mendapat energi dari memakan biji-bijian atau padi. Dan padi mendapat energi dari sinar matahari. Oke, tepukan untuk teman Sandi. Dan jawabannya itu benar sekali. Di mana manusia itu pasti makan daging ayam, loh? Atau ada yang tidak makan daging ayam di sini? Pasti makan daging ayam semua, toh? Nah, manusia itu makan daging ayam. Nah, ayam itu dia mendapatkan energi itu dari biji-biji
Jadi rantai makanan itu urutan bagaimana makhluk hidup itu memakan makhluk hidup lainnya untuk bisa mendapatkan energi. Anak-anak, dalam rantai makanan itu ada beberapa tingkat. Yang pertama itu produsen. Kalian tahu dalam rantai makanan itu apa yang dimaksud dengan produsen? Ada yang tahu? Dalam rantai makanan. Ada yang tahu? Tidak ada itu. Oke, itu jelaskan ya. Produsen dalam rantai makanan itu di mana makhluk hidup itu bisa membuat makanan dengan sendirinya tanpa bantuan dari makhluk hidup lainnya. Itu contohnya tadi tumbuhan padi. Contohnya tumbuhan, di mana tumbuhan itu dia itu tidak memaksa atau tidak memakan makhluk hidup lainnya, tetapi dia itu bisa mampu membuat makanan dengan sendirinya itu melalui bantuan dari cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, ada yang namanya konsumen tingkat 1. Ada yang tahu arti dari konsumen di sini? Konsumen tingkat 1 itu di mana herbivora atau omnivora itu memakan produsen secara langsung. Itu tadi. Di mana dari konsumen tingkat 1 itu dia itu makan dia itu mendapatkan energi atau memakannya itu secara langsung dari produsen. Yang ketiga itu ada konsumen tingkat 2, di mana dia itu makan atau mendapatkan energinya itu dari konsumen tingkat 1. Oke. Itu kasih contoh sudah. Misalnya ini padi. Selain dari ada konsumen tingkat 2, dalam rantai makanan juga ada yang namanya konsumen tingkat 3, dan yang terakhirnya itu yang pertama tadi produsen, yang kedua konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 3 dan pengurai. Oke, coba kalian perhatikan. Di sini tuh ada padi, tikus, ular, sama yang terakhir itu kelak. Siapa yang bisa menjelaskan dari rantai makanan? Yang pertama itu ada padi, tikus, ular, sama kelak. Ada yang bisa jelaskan maksud dari ini? Coba. Jadi padi dimakan tikus, terus tikusnya dimakan ular, dan ularnya dimakan sama ular. Oke, jawabannya benar. Jadi padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan ular. Menurut kalian dari hal ini mana yang disebut sebagai produsen, konsumen tingkat 1, 2, 3 dan disebut sebagai pengurai? Saya dulu. Coba saya dulu. Padinya ibu produsen, konsumen 1 ibu tikus, konsumen tingkat 2 nya ibu ular, konsumen tingkat 3 ibu elang. Oke, jadi padi itu disebut sebagai produsen karena dia itu bisa membuat makanan dengan sendirinya. Beda dengan ular sama elang. Mereka itu mendapatkan energi itu dengan memangsa hewan lain. Oke, kalau pengurai di sini itu kalian tahu maksudnya kan? Ya,
Oke, jawabannya benar sekali. Di mana pengurai itu hasil dari elang. Di mana jika elangnya itu mati, dia akan lama-kelamaan akan membusuk dan bisa menjadi pupuk atau dijadikan pupuk untuk tanaman ini tadi. Mainan ini produsen tanaman padi. Di mana pengurai itu organisme yang mengurai konsumen tingkat 3 yang sudah mati. Oke anak-anak, itu saja materi yang dijelaskan hari ini. Sekarang kita buat dalam bentuk kelompok. Oke, barisan di belakang kelompok 1 dan sudah kelompok 2. Kelompok 1 yang mana tadi? Kelompok 2. Kami dulu. Oke, coba kerjakan soalnya ini. Anak-anak, karena waktu kita itu tidak cukup, tugasnya itu nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Untuk materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu.